Kayak bapak yang diserang gue yang sakit hati, ya Allah. Nangis, debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing. Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang gak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar lucu ya. Platform sosial media TikTok dipenuhi anak-anak muda menangis melihat debat Anies menyerang Prabowo. Waduh, ini mental-mental kerupuk ya. Inilah ya kalau calon presidennya mentalnya, mental cengeng, mental baperan. Akhirnya pendukungnya juga ikut seperti itu, menangisi Anies menyerang Prabowo. Padahal Prabowo sendiri tidak bisa memperlihatkan data, tidak bisa membantah argumentasi yang diserang oleh Anies Baswedan. Cuma berani di luar saja, cuma berani di depan pendukungnya. Malah viral video Prabowo yang mengatakan dia pinter apa goblok, yaitu menyerang Anies Baswedan dengan kata-kata goblok. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Dia pinter atau goblok sih? Nah, coba argumentasi ini disampaikan kemarin saat debat membantah serangan Pak Anies, yaitu membantah serangan tentang tanah pribadi Prabowo yang luasnya mencapai 340.000 hektar. Tolong sampaikan, tolong bantah di depan Anies Baswedan di saat debat kemarin. Jangan membantah argumentasinya sampai mengatakan dia pinter apa goblok di depan pendukung sendiri. Ini namanya pengecut ya. Nyali ciut di depan kandidat-kandidat lain di saat debat. Sehingga muncul framing bahwa Anies Baswedan menyerang pribadi. Sehingga mimik dari muka Pak Prabowo terkesan menangis sedih mendengar pernyataan serangan dari Anies Baswedan seperti itu. Data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340. Nah, mimik muka Prabowo inilah yang ditangisin oleh netizen, pendukung-pendukung Prabowo. Dan yang lebih miris lagi, yang menangis di TikTok ini adalah anak-anak muda ya. Anak-anak muda sepertinya kurang pemahaman tentang politik, apalagi merasa Prabowo ini diserang pribadinya. Aduh, Masya Allah, ini benar-benar anak muda di framing ya. Dimana juga dari salah satu akun TikTok mengatakan kalian menangisi harta kekayaan Prabowo yang mencapai 2,2 triliun lebih. Ini hanya masalah debat. Jadi untuk apa harus menangisi seorang calon presiden yang mengatakan Anies Baswedan, Anda menghasut rakyat, berbicara tentang etika. Padahal seharusnya Prabowo sendiri yang tidak berhak berbicara masalah etika karena dia sendiri tidak beretika. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Udah semua etik. Seharusnya pendukung kalian menangisi statement Prabowo seperti itu gitu loh. Nah, wajar kan kalau selama ini Anies Baswedan menyerang Prabowo dengan kata-kata pemimpin tertinggi itu harus punya etika yang tinggi. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Baik, coba kita lihat beberapa cuplikan video dari netizen anak-anak muda yang menangisi Prabowo. Astagfirullah, anak muda kok begini ya, cengeng. Bisa-bisanya dia nyerang. Bukan ngurusin negara tapi malah ngurusin hidup orang. Gue sakit aja gitu, denger. Kinerja Pak Prabowo cuma 11 dari 100, gila. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Nangis, debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing.
Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang nggak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses, semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila coy. Parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Gua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget. Ya Tuhan, gue sangka lu nangisin lu ngelawan orang tua, lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya anak muda pikir pakai otak dan lebih visioner. Ya, ini debat pilpres, ya memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak pelongo, lu gak ada nangis-nangis kayak gini? Aduh, ya pikir pakai otak. Anak muda harus lebih smart, jangan mau di framing. Gue bukan mendukung siapa-siapa. Mendingan lo pada beli nih kaos Erigo, kita support produk lokal. Bye. Ya baru saja mau nyuci mobil, lihat media sosial banyak sekali pendukung 02 yang nangis Bombay. Ya saya pikir kenapa ya mereka ini nangis. Ya baru saja mau nyuci mobil, lihat media sosial banyak sekali pendukung 02 yang nangis Bombay. Ya saya pikir kenapa ya mereka ini nangis. Kok banyak yang nangis ini kenapa? Gak taunya mereka nangis ini karena jagoannya kalah debat. Parah. Masa ya gara-gara Prabowo ini kalah debat, Prabowo yang gemo itu kalah debat, mereka nangis Bombay coba. Ya mungkin teman-teman kemarin melihat acara debat yang bertema pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Jadi ya saya pikir kemarin itu ini makanan Prabowo lah, pasti dilibas habis oleh Prabowo. Tapi fakta berbicara lain, ternyata justru Prabowo yang dilibas habis oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah setelah diserang habis-habisan oleh Ganjar dan Anies Baswedan, inilah yang terjadi saat ini. Para pendukungnya nangis-nangis Bombay coba. Ya memang lucu sekali mereka ini. Para buzzer-buzzer 02 ini. Bahkan bukan hanya buzzer loh. Mereka yang kalangan elit. Bahkan ada juga yang dari menteri. Itu juga mengupload video video kesedihan seakan-akan terdolimi. Yang menampakkan wajah Prabowo itu kayak melas gitulah. Nyari simpati publik seperti itu. Ya tapi apakah mereka ini kan debat, bukan sesi curhat, tahu nggak? Nah yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sih mereka ini harus nangis-nangis Bombay seperti itu? Apakah mereka ini tidak tahu bahwa yang ditangisi itu siapa? Prabowo ini siapa? Dia ini kan punya lahan ratusan hektar seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi di sesi debat 2019 dan 2014 lalu. Kemudian Prabowo ini hartanya berapa? Triliunan. Dalam LHKPN itu tercatat 2 triliun lebih harta Prabowo Subianto. Nah jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah mereka tidak paham dengan semua itu? Jadi buat apa mereka nangis-nangis Bombay seperti ini? Kalau yang ditangisi itu kaya, nyapres sejak 2009, kemudian 2014, 2019, berkali-kali nyapres tapi kalah. Nah siapa sekarang yang ingin ngebet berkuasa? Siapa coba? Nah ketika ingin berkuasa wajar dong ketika ditanya mengenai kapabilitasnya sebagai calon pemimpin, benar gak? Bukan malah nangis. Ya jadi sudahlah buat para pendukung 02, hentikan main drama yang seperti itu. Nangis-nangis Bombay seperti itu gak ada gunanya sama sekali. Kita ini mau mencari calon pemimpin yang kuat, yang tegas, yang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang kompleks di negara ini. Bukan mau mencari pemimpin yang lemah, yang cengeng seperti itu. Tidak. Kita ini butuh pemimpin yang kuat kok, yang tegas kok, yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Lah kalau mau mencari calon pemimpin yang kalah debat saja nangis-nangis, buat apa coba? Nah jadi gimana? Setuju nggak kalau kita punya calon pemimpin yang tegas, yang kuat, yang paham dan dapat menyelesaikan segala persoalan bangsa dan negara ini? Bukan calon pemimpin yang cengeng, yang tidak paham segala persoalan ketika ditanya, jawabannya ngawur, tidak ada data yang valid, dengan alasan apa? Alasan ini adalah rahasia negara. Nah jadi gimana menurut teman-teman semua? Setuju nggak dengan pendapat saya? Silahkan berikan komentarnya di bawah.
Padahal di debat perdana waktu itu Pak Anies sempat disenggol masalah 80 triliun lah, masalah angin tak berKTP lah, masalah sumur serapan dan segala macem. Ya kita santai aja, kita berusaha cari fakta yang ada, kita berusaha berargumen sesuai fakta, logika, bahkan data, ya kan. Kita harus berusaha berargumen secara rasional, tidak neko-neko dan membelu. Giliran di debat kedua kena senggol juga masalah 700 dan beberapa senggolan lainnya. Apa tidak mikir? Semalam konteksnya apa? Temanya apa? Temanya masalah pertahanan dan keamanan. Terus paslon ente nih, menteri apa? Menteri pertahanan. Ibaratnya sekarang nih, ada orang tukang laundry sama tukang sembako misal kayak gua. Terus ada masyarakat yang akan bertanya, mau tanya tentang sembako kan gak mungkin nanyanya sama tukang laundry. Dan sebaliknya juga. Di awal aja sebelum debat-debat perdana sampai kedua ketiga ini nih. Oke gas. Giliran kena senggol dikit langsung. Dawai yang telah lama ku petik sumpah. Suara gue emang jelek sih. Apalagi suara rakyat emang gak pernah didengerin. Makin jelek. Baik, silakan Anda beri pendapat ya. Jadi ini benar-benar sangat lucu dan sangat aneh. Ya, mereka sengaja membuat framing yang menyesatkan, yang seharusnya kata-kata Prabowo ini cocok ya kita sebut menyesatkan, seakan-akan bahwa Prabowo merasa terzalimi dengan statement-statement Anies Baswedan. Ini adalah benar-benar cengeng ya. Jadi memang tidak cocok kalau seandainya pemimpinnya cengeng, maka pendukung-pendukungnya juga akan ikut cengeng. Mau dikemanakan negeri ini kalau apa-apa harus nangis ya, harus baper. Tidak jantan menghadapi debat dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Beraninya cuma di belakang, di depan pendukungnya, menyindir Anies Baswedan, dia pinter apa goblok ya. Di saat debat hanya bisa ciut dan diem saja. Bagaimana menjadi seorang pemimpin kalau seperti itu? Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.